Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Sehat pikirannya, sehat badannya, sehat juga jiwanya. Senang sekali pada pagi hari ini saya Alia Renomas kembali hadir di acara Sehat Pagi. Dan seperti biasa kalau seandainya pagi-pagi ini sekarang sudah waktunya nih kita untuk berbicara tentang kesehatan. Ngomongin tentang soal kesehatan ya pemirsa, zaman sekarang itu nyadar nggak sih kalau ternyata orang-orang itu semakin banyak concern dengan yang namanya kesehatan. Zaman dulu kalau seandainya pagi-pagi, nggak mungkin ada orang berolahraga atau mungkin bersepeda sekitar jalan raya. Sekarang sudah ada loh, ya kan udah banyak sekali kita lihat mungkin ada yang lari pagi, ada yang naik sepeda. Karena memang kemarin itu sempat juga ngobrol dengan salah seorang teman Alia juga yang mengatakan bahwa iya zaman sekarang itu paling penting sehat. Kalau seandainya sakit itu, waduh kita udah mulai was-was deh. Karena kalau seandainya kita sekarang sakit, pemirsa, satu ya, ke rumah sakit itu kita juga was-was. Kedua, kita juga berpikir nih, kira-kira penyakitnya bahaya atau enggak sih gitu. Berbicara tentang bahaya atau enggak, ada salah satu penyakit yang mungkin menjadi momok bagi semua orang. Yang istilahnya, wah nih kalau udah kena penyakit ini, wah ibaratnya udah divonis nih. Divonis tinggal berapa lama lagi gitu sisa hidupnya. Serem pemirsa ya, Alia ini berbicara tentang penyakit kanker. Pada pagi hari ini kita akan membahas seputar kanker usus. Sudah hadir bersama Alia pada pagi hari ini ada salah seorang dokter yang saya sangat appreciate sekali pemirsa mau meluangkan waktunya jauh-jauh loh datang dari Gresik pagi-pagi ke studio kita pada pagi hari ini. Ada Dr. Cesar Ayuda, beliau adalah spesialis bedah dan kita akan sapa dulu Dr. Cesar pada pagi hari ini. Halo Dr. Cesar. Ya, halo Kalia. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah sehat ya dok. Dok benar nggak sih kalau tadi seandainya Alia katakan penyakit kanker itu menjadi salah satu penyakit yang mungkin momok ya buat masyarakat. Istilahnya kalau udah kena kanker itu kayak udah runtuh gitu semua kehidupan gitu. Betul ya dok ya? Iya. Dok, yang Alia ingin tanyakan, kanker usus, apakah sama dengan tumor dok? Iya. Jadi pada itu hanya penamaan ya Kak ya. Jadi kalau semua benjolan pada tubuh kita itu disebutnya dengan tumor. Oke. Hanya saja tumornya ada dua, ada tumor yang jinak dan tumor ganas. Penamaan kanker ini dikhususkan untuk tumor yang ganas. Jadi pada umumnya kalau dokter bilang tumor, ini asumsinya adalah jinak. Jinak. Tapi ketika itu sudah ganas, berdasarkan hasil patologi, maka kita menyampaikannya dengan nama kanker. Kanker, oke. Itu dia perbedaannya ya pemirsa. Jadi kalau seandainya dokter sudah menyatakan bahwa ini kanker usus, berarti sudah ganas. Betul. Gitu. Tapi ketika dokter menyatakan bahwa oke ini tumor gitu, itu berarti jinak yang mungkin untuk disembuhkannya persentasenya masih lebih tinggi ya dok ya dibanding kanker. Ya. Kita ingin bertanya dulu ya pemirsa, sebenarnya kanker usus ini kan penyakit yang ada di dalam tubuh ya dok ya. Mungkin tidak terlihat juga sama kita gitu loh. Kita pengen tahu juga dong dok, penyebabnya sebenarnya apa dok kalau untuk kanker usus ini? Ya, jadi tidak hanya pada kanker usus kali ya, untuk semua kanker itu yang paling dominan adalah herediter ya atau keturunan gitu. Jadi faktor keturunan ini sangat penting, menjadi faktor resiko utama. Keturunan ya dok? Betul. Jadi kalau misalnya kita sudah beresiko memiliki keturunan untuk kanker ya, kanker yang diturunkan itu bisa sama atau berbeda pada organnya. Maka kita harus sangat berhati-hati terhadap gejala awal, kemudian menjaga pola hidup, dan mengetahui faktor resiko apa sih yang berhubungan dengan kanker ini begitu. Pada pria yang paling banyak adalah kanker paru, kanker prostat, ya. Kalau pada perempuan kanker pada mulut rahim, kanker sel indung telur begitu. Nah, menurut gender pada kanker ini juga kita harus waspada ya. Misalnya kalau pada kanker mulut rahim mengadakan rutin pap smear, pada kondisi yang kanker paru mungkin mengurangi paparan terhadap polusi, merokok dan seterusnya. Jadi memang kalau kanker ini adalah penyakit turunan ya dok ya? Iya. Kalau seandainya di keluarga pemirsa sudah ada riwayat kanker gitu ya, tadi dokter Cesar itu mengatakan mau kanker apapun itu ya, kalau mungkin sudah ada riwayat dari keluarga terkena kanker, kemungkinan besar kita juga akan terkena kanker. Tapi nggak masalah, maksudnya bukan berarti kalau seandainya orang tua atau mungkin ayah kita terkena kanker paru, bukan berarti kita akan terkena kanker paru juga kan dok? Mungkin ada kanker yang lain yang bisa terkena karena memang sudah ada genetik dari kanker itu sendiri. Nah sementara kalau untuk kanker usus sendiri ya dokter Cesar, tadi dokter Cesar sempat mengatakan kalau seandainya pria biasanya banyak terkena kanker paru-paru. Kalau wanita biasanya banyak terkena kanker indung telur gitu ya dok.
mulut rahim gitu ya. Kalau seandainya kanker usus sendiri ini lebih banyak menyerang laki-laki atau wanita, Dok? Laki-laki. Laki-laki ya, Dok? Iya, laki-laki juga. Pemicunya apa itu, Dok? Iya, Selain dari faktor genetik itu? Pemicunya genetik yang pertama, yang kedua adalah tentunya pola hidup ya kali ya. Jadi ini sering dikaitkan dengan makanan-makanan yang kurang sehat, misalnya dibakar ya, dengan pemanasan tinggi, kurang matang, begitu. Wow, itu padahal makanan kesukaan semua loh, Dok, Iya. gitu ya. Makanan yang dibakar, nggak usah lah kita ngomong yang makanan kayak barbekyuan yang macam di restoran Jepang ya, tapi sate aja kan enak Iya, banget ya, Dok ya, itu betul. dibakar. Atau mungkin juga yang setengah matang gitu, itu kan biasanya steak, Dok, yang Iya, rare. medium rare gitu. Itu bahkan bisa menjadi pemicunya ya, Pemicu. Dok ya. Selain kalau seandainya memang ada faktor genetik itu gitu. Dokter Cesar, kita nanti kayaknya akan membahas lebih lanjut lagi seputar kanker usus ini, pemirsa. Mungkin kalau seandainya pemirsa di rumah ada seputar pertanyaan ya tentang kanker usus, silahkan untuk berkonsultasi langsung dengan Dokter Cesar, bisa via WhatsApp atau juga bisa via telepon. Untuk nomornya sudah tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Tapi kami harus jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Sehat Pagi. Saya aja pemirsa kalau seandainya ada keluhan ya tiba-tiba mungkin asam lambungnya naik, waduh itu aja udah serem banget. Bagaimana kalau seandainya memang ada kanker? Semoga tidak ya pemirsa. Saya mendoakan semoga kita semua di sini selalu diberikan kesehatan. Tapi kalau seandainya mungkin akhir-akhir ini pemirsa punya keluhan seputar kenapa ya kok perutnya terasa tidak nyaman gitu ya. Jangan dibiarkan saja pemirsa. Kalau seandainya ada pertanyaan seputar mungkin pencernaan ya, karena memang pada hari ini kita membahas seputar kanker usus yang itu sebenarnya memang berhubungan dengan pencernaan. Silahkan kalau seandainya ingin berkonsultasi langsung dengan Dokter Cesar seputar keluhan mungkin di dalam perut Anda terasa tidak nyaman atau mungkin diare berhari-hari. Ya kan, jangan dianggap enteng aja gitu pemirsa ya. Kita mau tanya dulu nih ke Dokter Cesar. Dok, kalau seandainya untuk kanker usus itu, gejalanya itu seperti apa, Dok? Karena kita pengennya istilahnya, Dok ya, kalau seandainya ada gejala A atau gejala B, kita sebagai masyarakat awam ini bisa akhirnya lebih aware gitu. Gejalanya apa aja tuh, Dokter Cesar? Ya, jadi secara keseluruhan kali ya, untuk kanker usus ini kita bisa mengeneralkan ya, sebelum kita masuk dalam spesifikasi lokasi dari kanker ususnya. Yang pertama adalah terjadi perubahan pola BAB. Oke. Jadi perubahan pola BAB ini kita sepakati cut off-nya adalah sekitar 3 bulan. Oke. Jadi bukan perubahan pola BAB yang hanya seminggu, kemudian kita curiga ke kanker gitu ya, tapi ini sudah berjalan 3 bulan. Oke. Apa saja, Dok, perubahan pola BAB itu? Itu menyangkut 2 hal penting, yaitu yang pertama frekuensi, yang kedua adalah konsistensi dari kotoran itu sendiri. Frekuensi kita bisa bilang normal ketika tiap pagi kita BAB ya. Tapi ketika kita sudah masuk definisi diare, yaitu 3-4 kali kita BAB dengan konsistensi yang cair atau lembek, maka itu sudah terjadi perubahan. Perubahan ini berlangsung selama 3 bulan. Atau sebaliknya, itu konsistensinya adalah padat, atau orang bilang Jawa bedegelen ya, sehingga itu kecil-kecil, keras, kecil-kecil kayak kotoran hewan gitu, maka terjadi 3 bulan, itu jadi perubahan pola BAB. Perubahan pola BAB ini frekuensinya sering, konsistensinya berubah gitu ya. Yang kedua adalah penurunan berat badan. Kenapa? Karena sel kanker ini menghasilkan atau mempengaruhi tubuh kita dengan mengurangi nafsu makan kali ya. Jadi memang kenapa sih orang-orang yang punya kanker, terutama kanker usus ya, maka dia hasratnya dia untuk makan itu sangat berkurang. Maka berhubungan dengan kondisi berat badan yang dia turun drastis ya, bukan turun perlahan, tapi turun drastis. Kenapa? Karena kanker itu selain membuat host induknya itu tidak mau makan, dia juga akan mengambil nutrisi-nutrisi yang ada di situ, sehingga intake-nya sudah kurang, yang tersedia di dalam diambil oleh sel kanker, sehingga penurunan berat badannya drastis. Mungkin dalam 1 bulan bisa berkurang 3-5 kilo, kemudian dia terlihat pucat, lemes, sehingga kalau dikorelasikan dengan pemeriksaan laboratorium, terjadi anemia, kekurangan elektrolit, proteinnya juga berkurang, begitu. Oh, seperti itu ya. Padahal biasanya ya pemirsa, kalau seandainya kita itu dalam sebulan turun berat badan 3 atau 4 kilo, kita langsung ngerasa, wah ini dietnya berhasil nih. Wah iya nih dietnya, aku jadi hilang nafsu makan gitu ya. Padahal
bukan berarti selalu bagus ya pemirsa. Kalau seandainya memang berat badannya turun secara drastis, memang dokter Cesar sudah mengatakan harus waspada. Bukan berarti satu sinyal yang bagus ya dok ya. Iya. Justru harus segera memeriksakan diri ke dokter ya pemirsa. Apalagi kalau seandainya memang mengalami ini istilahnya tuh kotoran atau mungkin BAB-nya itu bedegelan, warna hitam kecil-kecil seperti mungkin kotoran binatang gitu ya. Nah itu harus segera diperiksakan ke dokter. Selain itu dok, apalagi nih gejala-gejalanya? Kalau itu kan mungkin dari segi appetite juga, terus dari segi istilahnya feses juga. Selain itu apakah ada kayak perasaan di badan seperti kok aku lemes ya? Kalau asam lambung kan biasanya lemes ya dok ya, terus kayak gelegean, sendawa. Kalau pada kanker usus ini ada nggak respon tubuh seperti itu dok? Iya ada. Jadi kondisi lemas ini juga berhubungan dengan appetite tadi ya kali ya, nafsu makannya berkurang, jumlah kalori yang masuk dalam tubuh juga rendah, sehingga dia cenderung lemas. Kemudian pada saat kita menemukan kanker itu di sebelah kanan, kanker usus besar kanan, maka yang lebih cenderung menonjol itu adalah adanya diare dan adanya benjolan. Benjolan yang memang identik dengan karakter sel itu sendiri, sel tumor kanker pada kolon kanan atau usus kanan itu cenderung dia keluar ya, jadi kayak mengembang gitu. Baru dia nanti perlahan dia mengkonstrikting atau ke dalam. Tapi beda pada usus yang sebelah kiri. Kalau kiri dia lebih cenderung constricting dulu, dia membuntu lumen atau rongga pada usus kiri. Kemudian gejalanya juga akan berbeda. Kalau yang kolon kanan itu dia cenderung diare, pada yang kolon kiri dia cenderung tidak bisa BAB, sehingga perutnya makin kembung ya. Badannya kok kecil, tapi perutnya kok besar. Kemudian terjadi kehilangan banyak cairan, elektrolit karena permeabilitas dari usus yang mengembang tadi sangat tinggi, sehingga air-air yang harusnya dipertahankan dalam lumen dalam sel dia lepas semua Kak Alia. Gitu. Seperti itulah nanti yang akan terjadi ya, istilahnya perubahan pada tubuh ketika memang sekarang istilahnya sedang mengidap kanker usus gitu ya pemirsa. Kita langsung bacakan WhatsApp yang sudah masuk pada pagi hari ini dokter Cesar. Selamat pagi dokter. Pagi. Dok, saya itu ada benjolan ketika BAB dan sembelit terus dok. Itu kenapa ya dokter? Nah pertanyaannya itu, apakah ini ada hubungannya dengan gejala-gejala kanker usus dok? Itu bagaimana dok? Benjolnya di mana ya? Benjolan ketika BAB, mungkin benjolan di anusnya mungkin, dan sembelit terus. Itu kenapa ya dokter? Iya, jadi mungkin banyak orang juga menghubungkan atau merelasikan apakah ini memang kanker usus, tumor usus, apakah ambeien. Itu memang dua hal yang sangat terkesan mirip ya kali ya. Jadi ketika dia melihat atau meraba ada benjolan di mulut anusnya, yang ada kata kunci berikutnya yaitu sering sembelit, maka itu yang berhubungan bisa jadi adalah ambeiennya. Kenapa? Karena pada saat ambeien, tekanan pada saat mengejan itu tinggi, maka pembuluh darah kumpulan yang ada di anus itu melebar, teradang, sehingga terbentuklah benjolan. Ini dinamakan wasir. Tapi untuk setiap keluhan yang di anus, harapan saya sih bisa diperiksa oleh dokter yang berkompeten ya. Tujuannya untuk benar-benar memastikan bahwa ini adalah benjolan yang berasal dari wasir, apakah ada benjolan yang bukan dari wasir, yaitu tumor pada rangkaian usus. Biasanya selain itu, dilakukan pemeriksaan dalam berupa jari dokter akan masuk ke dalam anus untuk menentukan apakah ada tumor yang ada di dalam. Perbedaannya pada tumor itu dapat diraba dengan jari pada saat masuk ya kali ya. Tapi pada wasir itu kan terkesan normal. Wasir akan terlihat ketika dia teropong atau namanya anuskopi. Anuskopi yang dimasukkan alat ke dalam anus untuk memvisualisasi kondisi daerah anus. Baik kalau begitu. Selanjutnya ya dok, selamat pagi dokter. Dok, ayah saya berusia 69 tahun, baru sembuh dari COVID. Saat ini masih mengkonsumsi vitamin, obat gula, dan pengencer darah. Sehabis kontrol dari dokter. Nah, 3 hari terakhir ini sering BAB dok, sehari 2-3 kali. Dan fesesnya itu berbusa. Sebelumnya papa saya memang memiliki riwayat radang usus dan rutin mengkonsumsi Rilus, Motilium, Mucosta, D3, obat lambung. Apakah ini indikasi radang ususnya memburuk? Apa yang sebaiknya dikonsumsi untuk meringankan diare dan feses berbusanya dok? Nah ini bagaimana dokter? Iya. Jadi pada kondisi ini kita harus berpikir holistik ya kali ya, kompleks. Yang pertama yang mempengaruhi konsistensi usus adalah memang makanan. Makanan coba dianalisa lagi, makan makanan yang menghasilkan banyak
buih pada kotoran itu biasanya pada makanan-makanan yang banyak mengandung gas ya. Oke. Baik berasal dari karbohidrat atau berasal dari minuman. Yang kedua, memang kalau memiliki riwayat ada peradangan usus, itu sebaiknya harus dalam evaluasi dokter ya. Biasanya itu menggunakan evaluasi bisa dengan kolonoskopi atau teropong usus atau dengan USG misalnya yang lebih sederhana. Nanti akan dapat divisualisasikan kondisi dalam ususnya kali ya. Nah, untuk memberat apa tidaknya harus dapat divisualisasi dulu, baru kita dapat menyimpulkan. Gitu. Karena memang kalau peradangan usus kita harus concern pada evaluasi rutin ya kali ya. Karena kita tidak bisa melepas pasien dalam kondisi yang apalagi kena COVID ya, COVID itu kan menyerang semua organ, yang ditakutkan bahwa COVID ini dapat memperburuk dari peradangan ususnya. Oke, jadi sarannya mungkin sebaiknya ini ya diperiksakan ke dokter ya. Betul, Dok ya, dengan untuk situasi dapat dievaluasi lagi. Dievaluasi lagi, soalnya dengan situasi ayahanda memang usianya sudah 69 tahun dan baru saja sembuh dari COVID, memang itu membutuhkan evaluasi dan pemantauan dari dokter sepenuhnya. Apalagi kalau seandainya memang sekarang ada keluhan seperti itu ya Dok ya. Baik pemirsa, kalau seandainya ingin berkonsultasi dengan Dokter Cesar, kami masih membuka telepon dan juga WhatsApp. Silakan, karena pada pagi hari ini kami masih membahas seputar kanker usus. Memang kanker usus ini berhubungan dengan pencernaan pemirsa. Nah, pencernaan ini sebenarnya masalah pencernaan ini banyak banget yang punya masalah ya Dok ya. Jadi kalau seandainya pemirsa di rumah ada keluhan seputar pencernaan dan mungkin sekarang mulai was-was nih, apakah ini gejala dari kanker usus dan apa yang harus saya lakukan? Silahkan untuk konsultasi langsung dengan Dokter Cesar. Nomor sudah tertera di layar kaca Anda, tapi jangan kemana-mana ya pemirsa, Sehat Pagi akan segera kembali sesaat lagi. Saya tahu kekhawatiran pemirsa ketika kita ada terjadi penyakit ya pada diri kita, kadang kita males gitu untuk periksakan diri ke dokter karena mikirnya udah macam-macam, aduh ntar di dokter belum diperiksain, belum apa-apa langsung disuruhnya operasi gitu. Saya mah takut ketemu sama pisau bedah gitu. Saya takut ketemu sama periksakan dokter, ya udah nggak apa-apa, ada keluhan diare seperti ini, mending saya ke apotek aja cari obat seperlunya apa yang sekiranya bisa saya minum. Makanya jangan takut dulu pemirsa, kalau seandainya memang ada keluhan, apalagi mungkin ada keluhan, ya ini kira-kira diarenya sudah berlangsung lama selama 3 bulan, harus segera diperiksakan ke dokter. Makanya kita harus tanya dulu nih ke Dokter Cesar, kira-kira Dok, kalau seandainya saya punya keluhan seperti kanker usus ini, saya periksakan ke dokter, akan seperti apa ini? Pemeriksaan yang dokter lakukan dan diagnosisnya akan seperti apa Dokter Cesar? Ini supaya pemirsa di rumah nggak takut gitu ya Dok ya. Nah gitu gimana Dok? Ya, jadi pada saat ketemu kunjungan di Poli kali ya, tentunya kita harus melakukan wawancara ya atau pemeriksaan dengan menceritakan gejalanya, bermula dari kapan, itu sangat penting ya. Jadi onset awal mula atau yang kita sebut dengan history itu sangat mementingkan bagaimana cara kita untuk menganalisis data. Karena history itu pasti sangat membantu kita untuk menegakkan diagnosis. Yang kedua, kita melakukan pemeriksaan fisik dulu terkait dengan dari head to toe ya. Kemudian yang paling concern adalah di bagian perut dan bagian anus. Kemudian setelah kita mendapatkan data yang kita dapatkan kesimpulan sementara untuk mencurigai ini adalah kasus kanker usus, maka kita akan menyampaikan dengan baik dan halus ya kepada pasien, kan tidak semua orang dengan kondisi mental yang sangat baik. Kemudian setelah pasien mengerti, paham, maka kita pelan-pelan untuk merencanakan bagaimana planning kita berikutnya dengan memberikan sebuah simulasi. Simulasinya adalah membantu pasien untuk melakukan pemeriksaan penunjang, hal-hal yang berkaitan mungkin dengan pemeriksaan USG, pemeriksaan teropong usus, bahkan dengan sampai CT scan perut. Semua itu bertujuan untuk membantu kita mendapatkan data yang lebih objektif ya untuk bisa divisualisasikan dan dapat ditegakkan dengan pemeriksaan penunjang. Apalagi pada kanker ini ditegakkan dengan pemeriksaan patologi kali ya. Jadi pengambilan sampel kemudian diperiksakan laboratorium untuk bisa dapat terbaca bahwa ini adalah kanker. Setelah itu kita akan menentukan stadium. Stadium itu juga tadi ya, futurong sendada, USG, kemudian pemeriksaan CT scan, teropong usus.
Ketika sudah ketemu stadium, maka kita baru dapat menentukan flowchart-nya ini kemana. Operasi, apakah kita memberikan kemoterapi awal, dan seterusnya. Yang nantinya akan dipahamkan dulu ke pasien. Biasanya pasien ini harus didampingi kali ya oleh pasangannya, atau oleh orang lain yang dapat diwalikan. Kenapa? Takutnya pada saat dia mendapatkan informasi yang terlalu dini, dia tidak bisa, masih denial ya, masih nggak percaya, itu akan membuat semua pikiran yang harusnya dapat fokus, dia nggak bisa fokus. Nah, dengan adanya pendamping, maka orang pendamping yang dinilai sangat baik ini akan membantu untuk si pasien dapat memperkuat mentalnya bersama-sama untuk didampingi. Karena support keluarga itu sangat penting kali ya. Karena begitu tahu itu kanker, maka rasa percaya dirinya sangat berkurang ya. Keinginan bersosialisasinya juga ingin rendah, keinginan untuk hidup dasar, mandi, makan, beraktivitasnya juga akan rendah, maka support system dari keluarga itu sangat penting. Oke, Dokter Cesar tadi mengatakan ya, menjelaskan pemeriksaannya untuk dilakukan, yang akan dilakukan oleh dokter ya pemirsa, ketika akan mengatakan bahwa apakah ini kanker usus atau bukan, itu kayaknya banyak banget ya dok ya. Biasanya makan waktu berapa lama dok untuk dokter memeriksakan pasiennya sebelum akhirnya memutuskan bahwa oke, ini kanker usus dan stadiumnya stadium 1 atau stadium 2 atau mungkin sampai stadium 4 gitu. Itu makan waktu berapa lama sih dok untuk pemeriksaan sendiri? Iya, jadi di pemeriksaan itu sangat bergantung pada jadwal dari pemeriksaan radiologi ya kali ya. Biasanya kan mengantri ya. Satu mengantri, yang kedua kondisi pasien juga. Ketika dia harusnya jadwal hari Senin untuk dilakukan pemeriksaan A, ternyata kondisinya makin turun di rumah sehingga tidak dapat untuk ke rumah sakit, atau nggak ada yang nganter, atau kondisi lain yang dapat menghambat pasien untuk datang ke rumah sakit. Oke, jadi itu nanti menyesuaikan dengan situasi dan kondisi ya dok. Betul. Untuk pemeriksaannya itu memakan waktu berapa lama gitu. Makin cepat makin baik. Makin cepat makin baik, karena kalau seandainya memang hasilnya sudah keluar, akhirnya dokter bisa memutuskan nih tindakan apa yang akan dilakukan ya untuk istilahnya mengatasi penyakit kanker usus pada pasiennya. Kita akan bacakan WhatsApp lagi yang masuk ya dok, sebelum Alia akan menanyakan pertanyaan selanjutnya nih. Oke, selamat pagi dokter. Pagi. Dok, izin bertanya ya, mengapa ya pemeriksaan kolonoskopi memiliki tingkat kepatuhan yang rendah? Kira-kira apa faktor yang mempengaruhinya ya dok? Apakah ada hubungannya juga dengan proses dari kolonoskopi itu sendiri? Nah, kolonoskopi itu pemeriksaan apa ya dok? Iya, jadi kolonoskopi itu adalah pemeriksaan penunjang radiologi yang menggunakan alat bantu seperti pipa yang sifatnya lentur. Di ujung pipa itu ada kamera kali ya. Jadi itu dimasukkan, mohon maaf, melalui anus, kemudian memvisualisasikan dari mulai mulut anus, kolon kanan, usus besar, usus tengah, sampai dengan usus kiri, sampai pada ujung dari usus kiri, usus kanan. Nah, daerah ini adalah pemeriksaan yang memang kurang nyaman ya, mungkin dengan teknik pembiusan yang pasiennya tidak dilakukan pembiusan adekuat, maka itu kan merasa kayak kok saya risih ya gitu, karena dimasukin dari anus ya, mungkin dengan pipa yang panjang juga pasien nggak nyaman. Tapi ini sangat penting kali ya, kenapa? Karena selain dapat memvisualisasikan dari mulai rektum atau anus sampai ke usus yang sebelah kanan pangkal, itu kita jika menemui ada hal yang mencurigakan berupa benjolan, kita ada, selain kamera ada capitnya kali ya di ujung itu, sehingga kita bisa mengambil sebagian representatif dari tumor itu untuk diambil dan diperiksakan ke patologi. Dengan demikian, gambar-gambar nanti yang akan tersambung pada layar kaca itu akan dapat di screenshot dan digunakan untuk data objektif ke pasien dalam hal edukasi ya, dan nanti akan diberikan marker-marker yang memang spot-spot, oh ini loh yang memang identik dengan kecurigaan kanker. Apa nanti adalah lumennya ada benjolan, benjolannya jumlahnya banyak, berdungkul-dungkul, rapuh, mudah berdarah, dan seterusnya gitu. Ini kayaknya yang bertanya mahasiswa kedokteran kali ya dok ya, kolonoskopi itu paham ya. Alia sendiri sampai nanya loh ke dokter Cesar, dok kolonoskopi itu apa ya dok? Tapi itu pemeriksaan yang biasanya dilakukan untuk penderita penyakit kanker usus ya dok ya, kolonoskopi itu. Wah, luar biasa nih pemirsanya kalau gitu ya. Selanjutnya ya dok, dok saya mau tanya, anak saya umur 12 tahun, terkena radang usus sudah sebulan lebih dok.
Sudah dibawa ke dokter beberapa kali, belum sembuh juga. Bagaimana ya dok solusinya? Terima kasih dokter. Usia 12 tahun terkena radang usus dok. Ya, yang pertama yang ditanyakan adalah bagaimana cara menegakkan diagnosis radang usus ya. Apakah hanya cukup dari data USG atau sampai dengan kolonoskopi? Yang pertama. Yang kedua, jika memang belum ada perbaikan, saran saya bisa pergi ke dokter bedah anak atau ke dokter bedah digestif atau ke dokter bedah umum yang tujuannya nanti akan kita gali bersama-sama tentang histori dan histori lagi untuk menentukan apakah memang ini dengan perbaikan radang ususnya dan histori pengobatan sebelumnya apa. Itu akan sangat berkorelasi kali ya tentang bagaimana keberhasilan terapi kita nantinya. Karena begitu diagnosis tegak, kemudian obatnya sudah diberikan, tidak berespon, maka kita harus berpikir hal yang lain. Oke. Ini karena ada yang bertanya usia 12 tahun terkena radang usus. Tadi saya tuh sempat berpikir bahwa apa jangan-jangan ini tanda-tanda bahwa akan kanker usus atau tidak ya dok ya. Makanya saya mau nanya juga nih ke dokter Cesar. Untuk penyakit kanker usus sendiri nih dokter Cesar, biasanya menyerang di usia berapa sih dok? Ya, kalau kanker itu memang disebutkan usianya lebih sepuh ya kali ya, 50 tahun. Tapi pada usia-usia muda itu juga ada namanya singkatannya HNPCC ya, jadi hereditary neoplasma polyposis. Nah di situ juga dikaitkan dengan adanya benjolan pada usus yang diderita pada pasien usia muda. Bisa seperti itu ya dok? Dan ini merupakan high risk pada kondisi kanker. Gitu. Nah, HNPCC ini juga banyak kriteria ya, ada kriteria Amsterdam, kriteria lain-lain yang menyebutkan bahwa apakah pasien memiliki herediter atau keturunan, apakah pasien memang sudah pernah diperiksakan kolonoskopi sebelumnya, dan masih banyak lagi kriteria-kriteria yang dapat mendukung adanya HNPCC ini. Gitu. Oke, kita belum bertanya tentang bagaimana ini untuk terapi dari kanker usus ya pemirsa, terapinya akan seperti apa, kira-kira memakan waktu berapa lama untuk pengobatan dan juga terapinya, karena seperti kita tahu kalau seandainya kanker itu kan terkadang ya kalau lihat di film-film pengobatannya lama dan panjang gitu. Apakah betul seperti yang kita lihat di film-film pemirsa? Nanti ya kita akan lanjut lagi untuk bertanya kepada dokter Cesar bagaimana untuk terapi dan pengobatan dari penyakit kanker usus. Jangan kemana-mana pemirsa, Sehat Pagi akan segera kembali sesaat lagi. Ketika kita memiliki salah satu gejala dari penyakit ya pemirsa, pastinya kita ingin tahu bagaimana sih cara untuk menyembuhkannya, terapi atau pengobatan apa saja yang harus saya tempuh supaya saya ini bisa kembali sehat walafiat gitu ya pemirsa. Makanya langsung kita tanyakan nih ke dokter Cesar. Dok, kalau seandainya untuk kanker usus sendiri, terapi dan pengobatan seperti apa yang biasanya harus ditempuh dan dijalankan oleh pasien? Ya. Jadi kalau kita bilang kanker kali ya, maka ada terapi-terapi yang memang itu sangat berkaitan dan ini diketahui oleh orang umum ya. Kemoterapi, sinar, operasi itu adalah 3 hal utama yang pada orang umumnya tahu gitu. Tapi sekali lagi tidak boleh menyamaratakan antara ada kerabat yang kanker, kemudian ada tetangga yang kanker, kok pengobatannya beda. Tentu saja, karena ini sangat berkaitan dengan data awal yaitu stadium. Stadium ini sangat menentukan apakah terapi nanti kita berjalannya operasi, apakah kemo dulu gitu. Stadium ini juga akan merepresentasikan tentang bagaimana aktivitas, agresivitas dari sel kanker ini ya. Apakah dia sudah ada anak sebar atau ada penyulit lain yang menghambat pasien ini dioperasi. Nah, apa saja itu? Kalau kanker usus berkaitan dengan penyebaran ke paru-paru misalnya, ke liver ya, ke usus bagian lain dan seterusnya yang membuat dokter benar-benar sangat menentukan pilihan terapinya ini apa gitu. Itu sekali. Jadi memang nggak bisa dipukul rata ya dok ya, karena seperti kita tahu kalau seandainya untuk terapi kanker itu adalah kemoterapi atau mungkin di sinar itu ya dok ya. Iya. Jadi memang tidak bisa dipukul rata untuk semua pasien akan menjalani terapi seperti itu. Memang harus dilihat dulu kondisi tiap pasien seperti apa dan akhirnya dokter nanti akan memutuskan case by case ya dok ya, tentang bagaimana yang akan dilakukan untuk kondisi pasien yang ketika terkena penyakit kanker usus itu sendiri. Baik, kita kembali lagi ke WhatsApp ya. Dokter, ada lagi yang bertanya nih. Selamat pagi dokter. Pagi. Maaf dok, saya mau bertanya. Perut saya sering begah karena asam lambung.
Bagaimana cara mengatasinya ya dokter? Terima kasih dokter. Silakan dok. Iya. Mungkin ini tidak ada kaitannya dengan tema hari ini, tapi saya akan bantu. Untuk penderita asam lambung memang itu sangat tricky ya kali ya. Trikinya maksudnya adalah harus menjalani pola hidup yang sehat dengan bantuan obat yang mungkin jangka waktunya lebih lama. Yang kedua adalah pilihan makanannya. Pilihan makanan minuman yang rendah akan mengandung gas. Yang ketiga adalah bagaimana cara kita memposisikan tubuh kita segera setelah selesai makan. Jadi mempertahankan kepala kita lebih tinggi dari tubuh kita selama 15 menit sampai 30 menit setidaknya. Tujuannya agar bolus-bolus makanan itu lebih masuk ke dalam usus ya kali ya. Yang keempat, pada saat tidur malam nih biasanya, maka tidur malam sebaiknya 2-3 jam sebelum tidur malam sudah makan. Gitu. Harus dikasih jedanya 2-3 jam sebelum tidur malam itu sudah makan. Gitu. Jadi ini istilahnya untuk menghindarinya ya dok ya? Iya, makanya juga lebih sering dikunyah baru ditelan gitu. Jadi jangan ngunyahnya di dalam perut. Jangan buru-buru. Kadang saya tuh suka heran dok lihat orang, makanya kok cepat banget. Ini kayaknya dia ngunyahnya dalam perut ya dok, ya bukan di mulut gitu. Makanya kalau seandainya mau makan, dikunyah secara perlahan ketika makanannya sudah lembut. Baru ditelan. Memang kalau untuk kasus asam lambung ini agak berbeda ya dok ya, dengan orang yang agak spesial dengan orang yang mungkin tidak ada keluhan asam lambung gitu. Baik, kita bacakan lagi WhatsApp yang sudah masuk. Selamat pagi dokter. Pagi. Dok, saya ingin menanyakan sebelum kolposkopi untuk mengetahui lebih jelas adanya kanker usus besar, bagaimana cara mengetahui positif kanker usus besar hanya dari pemeriksaan kotoran? Apakah itu akurat dok? Kedua, waktu pengambilan sampel kotoran, kotoran berwarna coklat, tidak ada darah, tapi kenapa hasil pemeriksaan mengandung darah dan positif? Apakah memang darah ada juga pada kotoran yang warnanya coklat dan hanya terlihat dengan alat atau bahan khusus? Mohon penjelasannya dokter. Ini kayaknya mahasiswa kedokteran dok. Mau ujian nanya dulu ke dokternya. Pinter ya kali ya. Pinter ini pertanyaannya. Jadi pada kolonoskopi memang ini salah satu standar ya kali ya. Standar yang disepakati untuk memvisualisasikan kondisi saluran cerna. Dan jika ada benjolan kita harus mengambilnya untuk merepresentasikan pemeriksaan patologi. Tapi untuk pemeriksaan tinja atau feses itu bukan merupakan diagnosis standar, pemeriksaan standar untuk kita menjudge orang menjadi kanker ya. Tapi pemeriksaan tinja itu akan membantu kita terhadap gejala. Tadi ya, perubahan pola BAB itu merupakan salah satu kata kunci gejala yang harus kita rekap gitu dalam waktu 3 bulan. Nah, kemudian pada saat kotoran yang dilihat makroskopis atau dengan mata telanjang memang tidak ada darah, jangan lupa bahwa pemeriksaan darah samar itu menggunakan alat bantu mikroskop. Jadi yang sifatnya mikroskopis selalu akan dapat terlihat dengan menggunakan mikroskop. Jadi tinja itu memang secara visual warnanya coklat, tapi pada pemeriksaan mikroskopis ada darah, itu ya sangat wajar ya kali ya, karena pembesarannya sampai dengan sekian puluh kali begitu. Nah, jika ada data pemeriksaan darah samar, maka flowchartnya akan diteruskan dengan pemeriksaan teropong kali ya. Jadi prinsipnya semua pasien dengan kondisi BAB ya bercampur darah, itu langsung flowchartnya adalah dengan pemeriksaan teropong anus atau bahkan sampai teropong usus. Oke, kalau begitu. Sudah dijawab oleh Dokter Cesar, semoga ujiannya lancar ya. Ini kayaknya memang mahasiswa kedokteran ada beberapa yang lagi ujian nih dok. Kayaknya minggu-minggu ini ya, minggu-minggu tenang. Semoga lancar. Ini kayaknya memang pertanyaan dari mahasiswa kedokteran ya dok ya. Nah, dari tadi kita sudah membahas seputar kanker usus gitu ya. Kita pengen juga dong dok tahu, ada nggak ya cara kita untuk mencegah supaya tidak terkena penyakit kanker usus? Apakah mungkin dari segi makanan yang mungkin sebaiknya harus lebih banyak kita konsumsi karena makanan ini bisa mencegah kanker, katanya seperti itu kan banyak dok. Zaman sekarang itu nggak minuman, nggak makanan digadang-gadangkan katanya bisa mencegah penyakit ini, penyakit itu gitu ya. Ada nggak dok tipsnya supaya kita itu tidak gampang terkena penyakit kanker dok? Ya. Secara literatur medis memang tidak ada spesifik untuk makanan atau suplemen yang dapat mencegah kanker ya kali ya. Tapi yang mungkin sangat membantu adalah gaya hidup sehat. Memang gaya hidup sehat ini tergantung pada masing-masing orang ya, bagaimana tingkat dia menerima stres, coping stresnya, kemudian pola hidup dari bangun sampai tidur lagi. Yang paling dapat berkorelasi adalah
olahraga, karena dengan olahraga itu banyak sekali hormon yang keluar. Satunya hormon-hormon anti kanker ya. Kemudian yang kedua adalah minum air putih yang cukup dengan makan makanan yang tidak banyak mengandung uap, asap dan seterusnya itu tadi kali ya. Kemudian ketika kita harus bisa mengenali diri kita. Kenapa? Karena dengan mengenali diri kita, maka gejala-gejala awal itu akan segera terdeteksi kali ya. Nah, itu sangat membantu. Jadi walaupun kita tidak menggunakan preventif yang memang itu secara harfiah dapat digunakan, tapi setidaknya kita langsung mengenali gejala awal. Nggak sampai terlambat gitu. Nggak sampai terlambat gitu ya dokter ya. Kalau begitu, baik. Dokter Cesar Ayuda, spesialis bedah, terima kasih banyak Sama-sama. Dok untuk waktunya sudah mau meluangkan waktu ya pemirsa. Dokter Cesar ini jauh-jauh loh dari Gresik, makanya kalau seandainya mikir, wah di Gresik ya Dokter Cesar, kebetulan saya ini juga tinggalnya di Gresik. Pengen deh ketemu langsung sama Dokter Cesar. Dokter Cesar prakteknya di mana dok? Hari apa saja, jam berapa saja? Silakan dokter. Ya, jadi tiap hari saya prakteknya di Rumah Sakit Petrokimia Gresik, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 69 Gresik. Saya prakteknya setiap hari Senin sampai hari Jumat kali ya, pukul 8 pagi sampai 11 siang. Wow, Senin sampai dengan Jumat ya pemirsa, dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Kebayangkan kalau Dokter Cesar pagi-pagi sudah ke sini, pulang dari sini langsung ngebut lagi nih, balik lagi ke Gresik untuk praktek ya. Jadi kalau seandainya pemirsa ingin langsung bertemu dengan Dokter Cesar dan berkonsultasi, silakan cari Dokter Cesar di rumah sakit yang tadi sudah disebut oleh Dokter Cesar. Baik, Dok, terima kasih banyak waktunya ya. Dan pemirsa, terima kasih juga yang sudah menonton acara Sehat Pagi. Ingat ya, kita harus punya pola hidup itu yang seimbang. Mulailah untuk mengenali diri kita sendiri, pemirsa. Kalau seandainya kita bisa mengenali diri kita sendiri, apa yang baik untuk dikonsumsi oleh tubuh kita sendiri, pastinya kita juga akan bisa lebih mengenal orang-orang yang ada di sekitar kita. Alia Renomas, pamit. Sampai jumpa. Sehat selalu, pemirsa.